latar belakang beliau hadir dari Hadramaut, Yaman ke Indonesia. Mereka klaim ialah untuk syiar, untuk menebarkan syariat Islam atau dengan kata lain dakwah. Kalau kita melihat dari pertama kali beliau hadir 1901 dan kita merujuk pada tahun kelahiran beliau, di mana beliau itu lahir pada tahun 1892. Artinya kedatangan beliau ke Indonesia ini masih dalam usia 9 tahun. Pada pertemuan kali ini saya akan mengomentari, akan memberikan tanggapan, bahkan saya akan menakar yang menguatkan bahwasanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang kita kenal sebagai Guru Tua itu digadang-gadang akan dinobatkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Sebagaimana yang mereka klaim bahwa keberhasilan atau kontribusi beliau, terutama di segi pendidikan Islam, syiar dakwah beliau yang terlihat sampai pada saat ini. Dan dari hal ini kita akan telusuri dari awal sebelum apa yang mereka klaim itu kita berikan sebuah penilaian atau apa yang mereka klaim itu bisa kita simpulkan. Nah, sahabat-sahabatku, di mana ini sumber sejarah yang digaungkan oleh kalangan internal Habaib Ba'alawi pada umumnya dan pada khususnya orang-orang yang ada di lingkaran Guru Tua itu sendiri. Tidak ada catatan eksternal ataupun kepastian sejarah yang mana mencatat beliau itu hadir atau datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1901. Kemudian, latar belakang beliau hadir dari Hadramaut, Yaman ke Indonesia. Mereka klaim ialah untuk syiar, untuk menebarkan syariat Islam atau dengan kata lain dakwah. Kalau kita melihat dari pertama kali beliau hadir 1901 dan kita merujuk pada tahun kelahiran beliau, di mana beliau itu lahir pada tahun 1892. Artinya kedatangan beliau ke Indonesia ini masih dalam usia 9 tahun. Di sini kita bisa melihat betapa hebatnya Guru Tua. Di usia 9 tahun ini sudah mempunyai niat, misi, visi untuk dakwah syiar syariat agama Islam. Kalau kita berpikir secara normal bahwa ketika itu Guru Tua belumlah masuk akil baligh di dalam ilmu fikih, di mana usia beliau masih 9 tahun, masih kanak-kanak. Dan tentu sehebat apapun di dalam usia 9 tahun ini kapasitas, kredibilitas, kualitas keilmuan beliau masih amat sangat dipertanyakan. Apakah beliau ini sehebat daripada Imam Syafi'i? Apakah lebih dari itu? Jadi untung tidak ada pengklaiman ke sana. Kalau ada pengklaiman bahwa di kandungan saja sudah hafal Quran, kemudian 6 tahun sudah hafal hadis Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya, mungkin. Tapi tidak ada catatan-catatan tersebut bahwa yang menunjukkan kualitas beliau itu memang sudah mumpuni di bidang dakwah. Jadi cerita atau yang mereka klaim bahwa tujuan bahwasanya Guru Tua hadir itu untuk dakwah syiar, menebarkan agama Islam, ini adalah klaim belaka yang tidak bisa dibenarkan. Atas apalagi yang menguatkan bahwa Guru Tua itu kuat sekali bisa dinobatkan sebagai pahlawan Republik Indonesia. Sedangkan beliau ialah orang asli Hadramaut Yaman. Tercatat dalam jejak digital bahwasanya ayah beliau Salim Al-Jufri berserta ibu beliau asli orang Hadramaut Yaman. Jadi tidak benar pula ketika ada seorang habaib atau para muhibin yang mengatakan bahwa ibu dari Guru Tua itu orang Palu atau termasuk Guru Tua itu adalah blasteran, sudah turunan. Tidak benarkan dan tidak ada sejarah yang mencatat bahwa ayah Guru Tua itu pernah hadir sebelumnya ke Indonesia. Lantas bagaimana beliau punya istri orang Indonesia? Yang tercatat bahwasanya Guru Tua itu punya ayah yang bernama Salim Al-Jufri dan menikah dengan Sarifah. Itu Sarifah namanya. Ini pun kerancuhan. Masa ya sudah Sarifah dinamakan Sarifah? Ini dalam sejarah tercatatnya seperti itu. Ya, Sarifah Sititah kan seperti itu. Ada kelanjutannya. Karena Sarifah itu kalau memang betul-betul zuriat Nabi, Sarifah itu sudah pasti otomatis ikut di dalam nama pokok. Jadi tidak perlu lagi disebut dengan Sarifah, itu secara otomatis Sarifah. Akan tetapi ibu beliau ini bernama Sarifah. Tidak ada kelanjutannya. Di mana mereka itu adalah masih satu marga, sama-sama Al-Jufri bin Muhammad, binti Muhammad. Jadi ayah beliau ini menikah dengan Sarifah bin Muhammad Al-Jufri, masih satu marga. Tidak ada sejarah, tidak ada catatan bahwa Salim atau ayah Guru Tua itu pernah hadir sebelumnya di Indonesia, apalagi menikah dengan warga negara Indonesia. Kemudian sejak beliau hadir, bahkan mendirikan yayasan atau pesantren Al-Khairat yang mereka klaim itu bagaimana tidak ada yang tentu mengungkap, tidak tercatat dan tidak ada yang menyaksikan bahwa Guru Tua itu pernah mengambil sumpah menjadi warga negaraan Republik Indonesia. Dengan kata lain, artinya Guru Tua itu adalah murni atau asli orang pendatang atau orang asing yang datang ke Indonesia. Apakah ada kaitannya dengan
mufti yang diangkat oleh Belanda, ya nanti akan kita ungkap dan kita akan lihat dalam bentuk sejarah yang ada. Nah, dari sini, sahabat-sahabatku, dan masih banyak hal yang ingin saya ungkap. Mudah-mudahan ini bisa kita tangkap. Tidak ada hal yang menguatkan bahwa guru tua itu layak dinobatkan menjadi seorang pahlawan nasional Indonesia. Dan kalau ini sampai lolos, maka artinya akan memberi peluang orang-orang asing yang bisa dinobatkan menjadi pahlawan Republik Indonesia. Yang kedua, akan datang orang-orang yang sama dulu mendidik, mengajar, akan pula dinobatkan menjadi pahlawan Republik Indonesia. Sekalipun secara catatan itu tidak jelas atau simpang siur. Hingga dengan ini, silahkan diriset, silahkan pikir ulang bagi kalian yang bersikeras untuk tentu guru tua dinobatkan sebagai pahlawan Republik Indonesia atas dasar apa yang kalian klaim. Bagi kalian, kawan-kawan yang sependapat dengan apa yang saya katakan, silahkan kuatkan, silahkan ungkap, dan silahkan paparkan. Tentu ini yang saya harapkan. Dan bagi kalian, tentu yang menolak, yang tidak sependapat dengan apa yang saya paparkan, silahkan bantah dengan data-data kalian. Adakah tentu bukti-bukti yang valid menurut kalian? Adakah guru tua itu tercatat di dalam sejarah internal, baik eksternal, dari kalangan Habaib Pahlawi bahwa betul beliau itu datang pada tahun 1901? Adakah bukti bentuk manuskrip atau tapak tilas atau bentuk prasasti bahwa beliau itu memang hadir pada saat itu? Lantas, di dalam usia beliau masih 9 tahun, siapa orang yang pertama kali membawa beliau ke negara Republik Indonesia? Jadi, kalau pengklaiman bahwa guru tua itu adalah keturunan dan pernah, silahkan kalian ungkapkan. Tidak ada permasalahan, ini soal kajian, ini adalah soal ilmiah, dan ini adalah pengetahuan. Tentu bagi kita untuk membentuk atau menuju sebuah kesempurnaan, ini bisa menutupi atau dengan menyempurnakan, memberikan bubuhan satu sama lain. Dari kalian, tentu ini akan lebih menguatkan layak dan tidaknya seorang guru tua dinobatkan sebagai pahlawan Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam akal sehat.